Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman, NIM 212111280 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang matkul fikih siyasah pertemuan ketiga dengan tema dasar pembentukan ilmu fikih siyasah dan sumber ruang lingkup fikih siyasah. Yang pertama, dasar pembentukan ilmu fikih siyasah. Fikih siyasah dibedakan menjadi dua, yaitu fikih dan siyasah. Fikih secara bahasa atau etimologi berasal dari kata lafal faqiha yafqahu faqhan yang berarti mengerti atau paham. Sedangkan pengertian fikih secara istilah terminologi fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kata siyasah sendiri menurut golongan ahli bahasa berasal dari akar kata sasa yasusu siyasatan, berarti mengatur, memerintah atau melarang. Siyasah adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang, sekelompok masyarakat atau negara guna memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik dan yang baik menjadi lebih baik. Sehingga fikih siyasah yaitu mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, yakni pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syarat. Fikih siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala hal ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sumber kajian fikih siyasah. Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini, disiplin itu tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fikih siyasah sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih. Fikih siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan secara garis besar. Sumber fikih siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fatih Al-Nabrawi membagi menjadi sumber-sumber fikih siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selain sumber Al-Quran dan sumber As-Sunnah, sumber kajian fikih siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, atau kebiasaan masyarakat dan yang bersangkutan, adat istiadat setempat, dan pengalaman masa lalu atau aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara, antara konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situs kondisi budaya dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fikih siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Ruang lingkup fikih siyasah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan dalam penentuan ruang lingkup kajian fikih siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi 5 bidang, ada yang menetapkan 4 bidang atau 3 bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi 8 bidang. Namun perbedaan ini tidak terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis. Menurut
Mawardi dalam kitab yang berjudul Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Lingkup kajian fikih siasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siasah dastariyah atau peraturan perundang-undangan, siasah maliyuh ekonomi dan moneter, siasah qadaiyah peradilan, dan siasah harbiyah hukum perang, dan siasah idariyah administrasi negara. Adapun Imam Ibn Taimiyah meringkas menjadi 4 bidang kajian, yaitu siasah qadaiyah peradilan, siasah idariyah administrasi negara, siasah maliyah ekonomi dan moneter, dan siasah dauliyah, siasah kharijiyah hubungan internasional. Sementara Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya yang berjudul Al-Siyasah Al-Syaiyah lebih mempersempit menjadi 3 bidang saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara. Berbeda-beda dengan 3 pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi As-Siddiq, malah membagi ruang lingkup fikih siasah menjadi 8 bidang, yaitu yang pertama siasah dastariyah, siasah politik pembuatan perundang-undangan. 2. Siasah tasri'iyah, syariah politik hukum. 3. Siasah qadaiyah, syaiyah politik peradilan. 4. Siasah maliyah, syaiyah politik ekonomi dan moneter. 5. Siasah idariyah, syaiyah politik administrasi negara. 6. Siasah dauliyah, siasah kharijiyah, syaiyah politik hubungan dan internasional. 7. Siasah tanfidiyah, syariah politik pelaksanaan perundang-undangan. Siasah yang ke-8 siasah harbiyah syariah atau politik peperangan. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.